Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain film yang menarik nih. Judul filmnya adalah The Good Dinosaurs. Film ini menceritakan seekor dino yang memiliki rasa takut yang berlebihan dan akhirnya bertemu dengan bocil yang bisa memulihkan rasa takutnya. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat di kaki gunung es, tinggallah keluarga dinosaurus yang mengurus perkebunan. Seperti menebang pohon, menggarap tanah, menyebarkan benih, dan juga menyiraminya. Sampai tiba waktunya 3 telur mereka menetas. Telur pertama bernama Libby si aktif. Kedua bernama Buck si nakal. Dan terakhir Arlo, telur terbesar yang badannya paling kecil. Kemudian ayahnya memperkenalkan Gunung Cloudtooth dan perkebunan tempat mereka tinggal, di mana mereka akan bekerja sama untuk mengolahnya dan memiliki tugasnya masing-masing. Tapi Arlo yang pengecut hanya kebagian memberi makan ayam yang selalu mengejarnya nih. Hingga lari ketakutan dan ditangkap si ayah yang sedang menyimpan makanan di lumbung batu untuk menjaganya dari hewan lain dan membuat sebuah tanda sebagai simbol sudah melakukan hal yang besar. Di sini 3 anaknya pun ingin ikut-ikutan, namun sayangnya belum saatnya. Seiring berjalannya waktu, Buck berhasil membersihkan lahan sendirian dan membuat tanda ketiga, lalu disusul oleh Libby yang menggarap lahan jadi tanda keempat. Sedangkan Arlo sibuk berlari dikejar ayam sampai Buck senang menjahilinya nih, berpura-pura mati dan menyebut Arlo pengecut. Arlo yang kesal suatu saat akan membuat tanda juga nih, hingga ayahnya memiliki ide. Di malam hari dia membangunkan Arlo untuk berjalan-jalan ke hutan gelap. Arlo yang dihinggapi serangga pun ketakutan. Dengan tenang ayahnya mengusirnya dan memperlihatkan keindahan kunang-kunang. Pagi harinya di lumbung batu ada pencurian makanan, jadi Arlo diberi tugas untuk menangkapnya menggunakan jebakan. Apabila berhasil, dia boleh membuat tanda di sebelah ayahnya. Saat Arlo berjaga, jebakannya berhasil menangkap pencuri bocil yang membuat Arlo ketakutan. Hingga dia akhirnya melepaskannya. Si ayah yang melihat hal tersebut tidak habis pikir nih dengan tindakan Arlo tersebut, malah mengajaknya mengejar si bocil. Sampai Arlo takut tersesat dan ayahnya berpesan mengikuti arus sungai untuk pulang. Lalu mereka pun mengikuti jejaknya yang hampir hilang. Si ayah menyuruh Arlo terus berlari hingga terjatuh dan membuatnya pincang. Seketika ayahnya berhenti dan memutuskan kembali ke rumah. Karena badai makin memburuk, ayahnya pun melempar Arlo ke tempat yang lebih tinggi. Sayangnya ayahnya tidak selamat dan pergi untuk selamanya. Di kebun, ibunya kelelahan karena bekerja keras untuk persediaan makanan di musim dingin. Lalu Arlo membantunya di lumbung batu dan didapatinya si pencuri. Dia pun melimpahkan kemarahan atas kematian ayahnya, lalu mengejar si pencuri hingga mereka jatuh ke sungai dan terbawa arus. Arlo yang tersadar badannya penuh luka, serta ketakutan dan panik karena tersesat. Dia pun mencoba memanjat tebing tapi jatuh. Dilihatnya si bocil di tebing membuat Arlo marah dan segera ingin menangkapnya. Namun dia kehilangan si bocil, jadi Arlo naik ke tempat tinggi mencari rumahnya. Lalu dia teringat pesan ayahnya untuk mengikuti sungai nih. Kemudian Arlo memulai perjalanannya. Dia yang kelaparan meraih buah ceri. Sayangnya dia terjatuh dan kakinya tersangkut batu sampai kelelahan untuk melepaskannya. Pagi harinya Arlo terbangun. Dia terlepas dari batu, lalu melanjutkan perjalanannya. Yang saat hujan dia mencoba mencari tempat berlindung.
Tiba-tiba si pencuri datang bawa bunglon ke hadapan Arlo. Dia pun mengusirnya dan kembali menangkap serangga di depannya. Arlo pun membuangnya sampai si pencuri membaukan cherry untuk Arlo nih. Dia pun akhirnya makan dengan lahap. Meskipun membencinya, Arlo malah minta tambah. Tapi si pencuri malah mengajaknya berjalan di pinggir tebing, membuat Arlo takut sampai si pencuri memanfaatkannya sebagai jembatan. Ternyata si pencuri menunjukkan letak buah cerinya, namun dikejutkan oleh ular merah hingga Arlo terjatuh. Lalu si ular yang ingin menyerangnya dihentikan oleh si pencuri. Kemudian dia terkejut oleh suara dari Triceratops yang bersembunyi nih, dan berkata Arlo beruntung sudah dilindunginya. Dia pun tertarik ingin memilikinya untuk berlindung dari ketakutan seperti hewan yang bersamanya. Lalu si pencuri yang tidak punya nama dicarikan oleh Triceratops. Kalau menemukan nama yang cocok akan jadi miliknya. Mereka pun akhirnya berebut panggilan dan berhenti di Arlo yang memanggilnya Spot. Kemudian Arlo dan Spot melanjutkan perjalanannya. Namun Spot mengajaknya bermain dengan tikus tanah. Dan juga Spot mengajarinya berenang nih. Lalu Arlo yang lapar memakan buah beracun dan mengalami halusinasi. Malamnya Arlo memperlihatkan kunang-kunang pada Spot. Lalu Arlo mulai merindukan keluarganya dan memperkenalkan pada Spot, begitupun sebaliknya. Mereka pun merasakan kesedihan yang sama dengan mengaum. Pagi harinya mereka terbangun, melanjutkan perjalanan mereka di tengah badai angin. Arlo yang trauma melihat petir teringat tentang ayahnya dan berlari ke tengah hutan untuk bersembunyi. Setelah badai mereda, Arlo tidak dapat menemukan sungai dan bertanya ke 4 burung letak gunung Cloudtooth. Salah satunya bernama Thunderclap yang tahu arahnya. Jadi Arlo meminta bantuannya. Sebelumnya Thunderclap meminta bantuan Arlo dulu untuk menyelamatkan hewan. Saat hewan itu selamat, langsung ditelan bulat-bulat oleh Thunderclap dan saling berebut dengan yang lainnya. Di sini Arlo mencoba kabur nih. Sayangnya si burung mengendus bau bocil sehingga Thunderclap dan lainnya ingin memangsanya. Lalu Arlo dan juga Spot melarikan diri dan berteriak meminta tolong. Sialnya dia ketemu dengan T-Rex yang disangkanya mau memangsa mereka, namun malah menolong dan mengusirnya. Dua T-Rex bersaudara ini bernama Ramsey dan juga Ness. Dihampiri oleh ayahnya yang membuat Arlo takut. Meskipun begitu, dia memberanikan diri meminta bantuan. Namun ayahnya tidak mau membantu karena ingin menemukan hewan gembalanya. Lalu Arlo memiliki ide untuk menemukannya dengan cara Spot yang mengendus hewannya. Kemudian Arlo dan juga ketiga T-Rex mengikuti Spot sampai tiba nih di padang rumput yang sudah kosong karena hewannya sudah dicuri. Sebelum terlambat, mereka pun berlari mengejarnya. Mereka pun menemukan hewan ternak yang dicuri. Lalu si ayah T-Rex meminta Arlo untuk mengalihkan si pencuri ternak. Seketika datanglah 4 pencuri ternak yang ingin memakan Arlo. Di saat yang tepat, para T-Rex pun melawannya. Namun ayah T-Rex mengalami kesulitan karena 2 lawan 1. Dengan beraninya Arlo melawan mereka semua. Setelah itu mereka menggiring hewannya. Sampai malam tiba mereka beristirahat di api unggun, menceritakan bekas luka yang ada di badannya masing-masing. Pagi harinya Arlo dan juga Spot membantu para T-Rex menggiring ternaknya. Sampai Arlo melihat dari kejauhan pegunungan Cloudtooth. Lalu berpisah dengan para T-Rex, Arlo dan juga Spot segera berlari ke rumahnya.
Saat hampir mendekat, mereka pun mengaum nih, yang ternyata disautin aumannya oleh sesosok pria di bukit. Spot yang penasaran dicegah oleh Arlo karena dia sudah menganggapnya sebagai keluarga. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi hujan badai yang membuat Arlo takut, ditambah dengan kedatangan Thunderclap dan kawanannya yang berhasil menangkap Spot. Sialnya, Arlo jatuh ke jurang dan terjebak di akar pepohonan. Tiba-tiba ayahnya menyelamatkannya nih, dan akhirnya mengajaknya berjalan, hingga Arlo berhenti dan menyadari tidak ada jejak kakinya. Ternyata Arlo hanya bermimpi. Dia segera melepaskan akar pohon dan berlari mencari Spot sambil mengaum. Lalu Arlo melihat Spot yang lagi dikerumunin pasukan Thunderclap di pinggir sungai. Arlo pun langsung menyerangnya. Spot yang terpojok membuat Arlo mengaum dengan kerasnya. Tiba-tiba aliran sungai meluap menyapu Arlo dan juga Spot. Terlihat Spot yang kelelahan diselamatkan oleh Arlo hingga jatuh ke air terjun. Setelah itu, Arlo dan juga Spot melanjutkan perjalanannya dan terlihat rumah Arlo. Lagi-lagi terdengar suara auman yang berasal dari bukit. Di sini Spot pun menghampirinya. Ternyata 4 orang manusia yang sama sepertinya dan mereka bercengkrama. Arlo yang melihatnya membiarkan Spot untuk ikut ke keluarga manusia, karena mereka lah sesungguhnya keluarganya Spot. Akhirnya di sini Arlo pun melihat kepergian Spot. Di akhir film, Arlo tiba di rumahnya yang disambut oleh keluarganya dan menandai lumbung batu di sebelah ayahnya. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Good Dinosaurs. Gimana Sleeper? Seru banget ya perjalanan si Dino dan juga si bocil demi menemukan rumahnya kembali. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.